Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusad, kelas KPI 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ilmu Dakwah yang berjudul Kajian Keilmuan Dakwah. Kajian keilmuan dakwah terbagi menjadi 5 materi. Yang pertama, A. Scientific, B. Objek ilmu dakwah Islam, C. Metode ilmu dakwah, D. Signifikasi ilmu dakwah, E. Ilmu bantu dalam ilmu dakwah. A. Signifikasi Islam. Islam adalah ajaran agama, bukan ilmu pengetahuan, sehingga hidayat menjadi penentu. Hidayat dipahami sebagai sains melalui fenomena dan pengalaman keagamaan, atau yang bisa disebut religious experience. Sains sebagai ilmu pengetahuan adalah keseluruhan aktivitas kognitif yang bersifat intelektual indrawi, sehingga objek sains adalah manusia dan alam semesta. Salah satunya yakni pengalaman keagamaan Imam Al-Ghazali yang mengembangkan tasawuf dari sebagai praktek keagamaan menjadi ilmu pengetahuan. Pengalaman Imam Al-Ghazali ini memberikan setidaknya 5 pelajaran. Yang pertama, keraguan adalah dorongan untuk mengembangkan sains. Yang kedua, masalah sains muncul dari realitas, fakta, ataupun praktek, bukan dari ide, gagasan, ataupun teks. Ketiga, hasil temuan penelitian harus siap diuji kembali berkali-kali oleh generasi berikutnya. Keempat, menemukan metode ilmiah jauh lebih rumit daripada memecahkan masalah. Kelima, menemukan metode ilmiah jauh lebih rumit daripada memecahkan masalah. B. Pengertian ilmu dakwah. Semua ilmu sepakat bahwa sains harus objektif. Sains bertujuan memahami gejala alam dan menemukan kebenaran. Kebenaran sains adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Objek ilmu dakwah. Ilmu dakwah sering terfokus pada aspek metode, teknik, dan media yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan tujuan dakwah. Buku-buku yang menguraikan secara khusus metode dan media dakwah telah berkembang dan beragam. Selain itu, pengembangan ilmu dakwah dengan memadukan bidang lain juga berangkat dari aspek metode dan media dakwah. C. Metode ilmu dakwah. Terdapat 2 macam metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama, metode siklus empirik, yaitu cara-cara penanganan sesuatu objek ilmiah tertentu yang dilakukan dalam ruang-ruang tertutup, seperti dalam laboratorium, kamar kerja ilmiah, studio ilmiah, dan sebagainya. Kedua, metode linier, yaitu cara-cara penanganan sesuatu yang terdapat dan dilakukan di alam terbuka, khususnya menyangkut peri kehidupan atau tingkah laku manusia. Metode dalam penelitian ilmu dakwah. Metode eksperimen, uji perbedaan, uji relasional, dan survei atau kuantitatif seringkali digunakan dalam penelitian hasil dakwah. Metode etnografi atau dari antropologi, fenomenologi, interaksi, simbolik, konteks analisis umumnya dipakai untuk penelitian fenomena dakwah. D. Signifikasi ilmu dakwah. Jika kita membedakan antara dakwah dan ilmu dakwah, pertanyaan mendasar yang penting dijauhkan adalah apa kontribusi ilmu dakwah untuk kegiatan dakwah. Jawaban pertanyaan ini dapat dikemukakan dengan melihat pembagian sains dari aspek kegunaannya.
Ada dua macam sains, yaitu sains yang berguna untuk pengembangan teori atau pure science dan sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau applied science. Ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Dengan menjadikan manusia sebagai objek material, ilmu dakwah harus menghadapi kompleksitas manusia. Semua ilmu yang mengkaji manusia dapat membantu perkembangan ilmu dakwah. Secara garis besar, ilmu dakwah hanya dibantu oleh ilmu keislaman dan sains sosial. Ilmu dakwah masih membutuhkan hasil studi ilmu keislaman, karena dari situ ia berasal. Begitu pula, sains sosial sangat diperlukan oleh ilmu dakwah sebagai ilmu yang serumpun. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.